Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan general reading untuk zodiak ya, prediksi atau ramalan untuk zodiak Sagittarius di periode Juli 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku tarik energi generalnya dulu. Energi general Sagittarius di bulan Juli. Ya. Reflection ya. Sagittarius, kamu berusaha untuk berkaca gitu ya. Memikirkan segala sesuatunya, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah berlalu, artinya kamu mengevaluasi diri ya dengan reflection ini, atau yang saat ini terjadi atau akan terjadi ya. Artinya apa? Yang sudah berlalu, kamu tuh kayak berusaha untuk berkaca hal-hal yang mungkin kamu rasa telah mengecewakan orang lain, atau mungkin kamu menyakiti orang lain mau sengaja maupun enggak ya, atau membuat orang lain jadi kena masalah atau membuat orang lain jadi kecewa. Nah, ini kayak kamu refleksikan, oke, ini sesuatu hal yang kurang baik ya, atau tidak baik, bahkan kalau ini dibalik ke diriku, aku pasti akan merasakan kesedihan atau kekecewaan gitu. Jadi ini perlu aku notice bahwa aku nggak bisa kayak gini lagi gitu. Atau yang di masa ke depan kamu kayak segala sesuatu hal, kalau misalkan itu terjadi pada dirimu, bagaimana rasanya? Nah, kamu nggak akan melakukan itu ke orang lain ya. Suatu contoh gini, kalau misalkan barang kamu diambil orang, kamu pasti marah. Nah, otomatis ini rasanya nggak enak, berarti aku nggak akan ngambil milik orang lain. Nah, seperti itu loh ya. Ada refleksi yang kamu lakukan. Oke, ada ghost. Memang nih Sagi ini tukang ghosting ya. Ada fase dimana kamu menarik diri ya dari keramaian. Yang biasanya Sagi tuh aktif banget kumpul-kumpul, nanti ada fase kayak kamu tuh benar-benar pengen tenang sendiri, misterius ya. Kamu nggak pengen orang banyak tahu kamu lagi di mana, kamu lagi apa, kamu lagi deket sama siapa ya. Benar-benar kamu kayak ngeghosting. Mungkin yang biasanya aktif bikin story dimanapun kamu berada nih, saya gitu orangnya ekstrovert ya. Nah, ini mungkin ada fase dimana kamu mau retreat gitu, menghilang dulu, entah dari persosmedan aja, atau ya kamu nggak kumpul-kumpul dulu, nggak ketemu orang dulu kayak gitu. Tapi sih memang ya, Sagittarius kadang ada fase mager. Nah, kalau udah mager, udah males, nggak mau kemana-mana. Tapi sekalinya udah melangkah keluar rumah, males balik, maunya nyambung kemana gitu. Oke. Ya. Disruption. Oke, aku tahu kenapa di sini kamu mau ghosting, karena ada sedikit kekacauan atau ada sesuatu hal yang nggak sesuai harapan kamu, dan kamu nggak mau kebawa arus ikut berdebat, ngeladenin pertengkaran, ngelawanin caci maki, kamu nggak mau. Jadi kamu kayak udahlah, aku ngilang aja dari kerutan dunia. Oke, aku lanjut lagi ya. Rejection nih ya. Ada hal-hal yang ternyata tertunda, delay, atau ada penolakan gitu ya. Makanya kayak sudahlah, aku ngilang dulu aja daripada tambah puyeng kayak gitu. Nah, nanti akan terlihat ya
disruption sama rejectionnya ini urusannya apa gitu. Oke. Consciousness, ada kesadaran ya. Jadi kayak gini. Mau ada penolakan nih, rejection, mau ada kekacauan. Di sini kamu mempunyai kesadaran penuh, mempunyai kesadaran tinggi bahwa ini bagian dari kehidupan gitu ya. Yang kalau sudah ditolak ya udah, ngapain maksa-maksa ya kayak gitu. Kalau ada rencanamu nggak sesuai ya udah, next time ada yang lebih baik, ada kayak nggak ada hari lain aja gitu ya. Udahlah, daripada puyeng aku menenangkan diri, aku ngilang dulu aja gitu. Males mau misalkan mau komplain, mau protes, mau teriak-teriak, mau ngeladenin orang berdebat, ngeladenin orang berantem nih, kamu udah nggak, no gitu ya, no way, mending aku ngilang dulu aja. Nah, jadi ada kesadaran itu. Oke. So kita lanjut untuk karir ya. Karir Sagittarius di bulan Juli. Karir Sagittarius di bulan Juli. Oke. Six of Heart. Kayaknya kamu bakal ada kerjasama baru, ada kontrak kerja. Terus ada pihak-pihak yang selalu support Sagittarius ya dalam karir atau pekerjaan kamu. Nah, ini sih kayaknya kamu juga bakalan ada koneksi dengan orang lama gitu ya. Mungkin kayak teman sekolah kamu, teman kuliah kamu, atau teman di tempat kerja kamu yang lama gitu ya, yang kembali terkoneksi dengan kamu untuk ngerjain satu pekerjaan atau project, atau kayak dia menggunakan jasa kamu atau membeli produk kamu gitu ya. Ini kan karena pekerjaan ya. Atau justru nawarin kerja, atau nawarin kerjasama, nawarin job, ngasih order, nah tuh bisa ya. Prince of Diamond ya. Kamu terkoneksi atau berdealing di pekerjaanmu ya. Ini energi maskulin, usianya masih muda, sosok yang pekerja keras, good looking ya, ganteng. Usianya masih muda, mungkin di bawahnya kamu. Nah, ini sih support kamu. Jadi ini bisa rekan kerja, juniornya kamu, atau kamu dapat klien customer yang masih muda gitu ya, yang duitnya banyak nih, karena diamond nih. Duitnya banyak meskipun masih muda ya. Terus tuh ya, two of diamond nih, union. So ada kerjasama, ada transaksi, kontrak kerja, closing, apalagi nih istilahnya ya. Ada pembelian ya, bagus sih. Jadi ini sinkron dengan ini six of heart-nya tadi ya. Intinya kamu terima duit dari transaksi ini atau dari pekerjaan ini ya. Oke. Ya. Ten of Spades, of security. Sempat sih ada urusan yang kurang lancar ya kan. Nah, ini mungkin terkait dengan rejection. Jadi ini rejectionnya urusan kerjaan juga nih ya. Sempat ada urusan yang kurang lancar, tapi di sini kamu mendapatkan bantuan dari orang lama atau teman lama. Jadi ibaratnya itu gini, misal kamu ada urusan A, terus kamu ditolak, ya sudah, ternyata malah ada peluang atau penawaran dari orang lama nih, sesuatu yang lebih baik nih, union, two of diamond. Malah kamu ada transaksi atau dapat job atau dapat orderan gitu loh, setelah kamu ada penolakan ya. Makanya kalau di sini nih ada consciousness ya, kamu kayak yang semakin udah pasrah, kamu ikhlas, malah tergantikan dengan yang lebih baik gitu. Oke. Terus nih ya, Queen of Heart. Jadi selain di sini ada support dari Prince of Diamond, ini juga dari Queen of Heart ya. Ini energi feminim ya, mungkin usianya di atas kamu atau sama.
ini bisa bos kamu, bisa klien atau customer ya. Seseorang feminim yang dewasa dengan penuh kelembutan, ketulusan nih bener-bener bantuin kamu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk keuangan Sagittarius di bulan Juli. Oke. Keuangan Sagittarius di bulan Juli. Ya. Knight of Cup. Ada rezeki yang mengalir. Jadi dari peluang-peluang yang ada ini ternyata bisa menghasilkan cuan gitu. Ya. Jadi ini kan dari kerjaanmu ini kan terlihat ya, ada kontrak kerja, ada job, ada orderan gitu kan, ada transaksi. Nah, ini menghasilkan uang, ngalir ya. Terus nih, King of Cup ya. Bahkan nih keuangan kamu tuh bakal ada income atau pendapatan nggak cuma dari satu sumber aja. Jadi kayak kamu ada side job atau kamu misalkan handle beberapa pekerjaan nih, semuanya dapat ya, semuanya dapat. Kalau yang sempat ke reject ya udah, ketika kamu udah pasrah malah dapat yang lebih baik. Terus Air of Cups ya. Tapi pengeluarannya juga lumayan Sagi ya. Di sini ada 8 cup yang mesti kamu selesaikan atau mesti kamu bayarkan atau duit kamu keluar buat beberapa cups ini. Tapi sih intinya nggak masalah namanya pengeluaran ya. Namanya juga hidup. Yang penting itu ada masuknya. Nah, yang jadi masalah itu pengeluaran banyak nggak ada pemasukan. Oke, Seven of Coin nih ya. Walaupun kamu banyak pengeluaran, tapi pemasukan kamu tuh juga lumayan. Di sini adalah hasil dari kerja keras kamu membuahkan hasil. Bahkan kamu masih bisa menyisihkan duit kamu buat ditabung. Oke. Terus, wow, The Sun, Sagi, jangan khawatir. Di akhir bulan ini kamu bakalan dapat rezeki nomplok ya. Kayak yang income kamu tuh pas akhir-akhir bulan tuh baru kayak mengalir deras gitu ya. Awal-awal bulan kayak biasa aja. Banyak pengeluaran, keluar gitu. Pas akhir bulan nih ya, ini kan energi menunggu juga nih Seven of Coin, ada matahari, baru tuh boom, kamu dapat rezeki gede ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk percintaan. Oh, ini seru nih. Untuk yang single dulu ya. Percintaan single Sagittarius. Oke, Ten of Swords. Beberapa Sagittarius kamu masih ada rasa trauma ya, sehingga kamu belum mau membuka hati atau ada kehadiran seseorang ya, entah ini mantan kamu, temen deket, gebetan atau keras kamu, ternyata kayak yang bikin kamu tuh kecewa banget gitu loh. Dia kayak melakukan apa atau mungkin ada ucapan, tindakan yang bikin kamu tuh sakit hati, yang kamu tuh sampai benar-benar kecewa sampai yang udah, duh aku males banget nih sama nih orang kayak gitu loh. Oke, Eight of Button. Ada komunikasi dari seseorang, ini bisa permintaan maaf ya dari someone yang membuat kamu terluka, atau ini bisa seseorang ngungkapin perasaannya ya ke kamu. Oke. Atau ketika kamu memang udah lose kontak sama someone, kamu udah silent treatment gitu ya, karena ini jomblo single ya, yang pasti ya kalau nggak mantan, keras atau gebetan gitu kan, atau HTS gitu. Nah, ini dia nyariin kamu, menghubungi kamu ya setelah kayak udah lose kontak. Oke. Queen of Swords nih ya. Tadi di awal udah aku sampaikan beberapa Sagittarius
ada yang kayak masih trauma, masih pengen healing dulu, nggak mau buru-buru komitmen jadian atau pacaran. Nah, di sini Queen of Swords ya. Kalaupun ada yang meminta maaf, ngungkapin perasaan, ngajak jadian, ngajak pacaran, Sagi kamu kayak yang energinya nunggu, tunggu ya. Gue mikir-mikir dulu nih ya, nggak mau sampai kejadian berulang lagi ya, tunggu ya. Aku nggak bisa langsung terima pernyataan cintamu gitu, atau aku nggak mau langsung terima permintaan maafmu. Dan di sini ketarik lagi, ketahuan nih rejectionnya ini bisa kamu yang nolak ya. Jadi untuk percintaan Sagi single di sini rejection ini, selain tadi sempat ada masalah dengan pekerjaan, juga kamu nolak seseorang ya. Ini karena seseorang ini nyakitin kamu ya, membuat kamu terluka nih, Ten of Swords. Jadi bentuk amarahmu, kamu nggak mau berdebat, nggak mau berantem, tapi kayak aku belum bisa gitu. Oke, The Wheel of Fortune. Sebenarnya di percintaan kamu Sagi, kamu di bulan Juli itu dipertemukan dengan seseorang yang ini ada kans bisa menjadi pasanganmu atau malah dia jodoh kamu gitu. Cuman di sini energinya Sagi masih marah ya, masih kalaupun yang datang bukan orang yang bermasalah sama kamu, tapi kayak kamu tuh, aku nggak mau buru-buru, aku masih healing, dan kayak aku awasi dulu aja nih ya, aku awasi dulu, aku mau lihat-lihat dulu perkembangannya, pokoknya kamu nggak mau buru-buru ya. Terus nih ya, Six of Coin. Ada seseorang yang bakal kasih kamu hadiah, Sagittarius ya. Bisa jadi ini kayak sogokan, permintaan maaf dari seseorang buat kamu, atau hadiah dari seseorang yang naksir kamu gitu, yang suka sama kamu. Tapi pas nih di tengah Sagittarius jadi Queen of Swords ya, kayak kamu udah menghunuskan pedang ya, jangan sekali-sekali nyakitin aku nih ya, kalian nih ya yang mendekat nih, mau orang lama mau orang baru, mau yang udah lose kontak ya, pada datang. Aku mau nunggu, aku nggak mau ngambil keputusan dulu ya, aku mau lihat siapa yang terbaik, aku mau filter, nah kayak gitu loh. Oke, sekarang kita lihat untuk yang Sagi berpasangan ya. Percintaan Sagittarius berpasangan. Oke, ada The World ya. Kayaknya kamu bakalan LDRan sama pasanganmu di bulan Juli, atau pasanganmu ada pergi jauh gitu ya, mungkin ada urusan atau pekerjaan, atau kamunya yang traveling, jadinya kalian LDR, atau kayak salah satu memang pindah gitu ya, pindah kerja atau pindah rumah kayak gitu, jadinya kalian LDRan. Page of Wands, walaupun di sini ada situasi LDR, tapi komunikasi kalian tetap lancar, tetap intens, dan kalaupun sempat ada salah paham nih, langsung kayak klarifikasi gitu ya. Terus Eight of Wands, bakal ada kabar baik ya terkait dengan percintaanmu. Mungkin bisa nih pasanganmu memberikan kabar, ayo kita holiday, ayo kita jalan-jalan, ayo kita honeymoon lagi gitu. Dan kalaupun ada konflik nih pasanganmu, klarifikasi ya, permintaan maaf. Oke, nih, ketarik deh jadinya kartu konflik. Five of Swords, coba aku lihat, aku tarik sekalian satu lagi ya. Seven of Wands, yes. Jadi gini, sempat ada konflik ya, apalagi ketika kalian LDRan, tapi di sini pasanganmu itu sayang sama kamu, jadinya dia meminta maaf ya, dan kayak berjanji, aku nggak bakal ngelakuin itu lagi, atau kayak yang sebagai permintaan maaf dia komunikasinya itu makin intens ya, yang biasanya suka cuek-cuek terus makin intens, kayak buat memperbaiki image gitu ya, atau menebus kesalahan.
Oke, nah sekarang yang terakhir aku kasih apa pesan romance angel untuk Sagittarius. Ini semua ya, baik yang single maupun udah punya pasangan. Oke, playfulness ya. Jadi ciptakan situasi suasana yang fun gitu ya sama pasanganmu. Udahlah, hindari drama-drama. Kalau memang pasanganmu minta maaf ya udah terima aja, kasih kesempatan. Kalau ini yang jomblo nih, ada orang lama minta maaf, pengen kembali deket, ya udah kasih kesempatan. Tapi kalau untuk komitmen kamu bilang nggak dulu, ya itu hak kamu ya. Tapi yang pasti jangan jutek gitu. Yap. Engagement ya. Ada kesempatan buat yang single untuk berpasangan atau bertunangan. Nah, yang masih pacaran nih ya, kamu perlu meningkatkan level hubunganmu untuk lebih serius lagi. Oke. Yap. Religious factors. Mungkin pasanganmu ada perbedaan, bisa beda agama, culture, budaya, atau negara kamu dan pasanganmu. Atau buat yang single yang mendekat ke kamu ini ada yang beda agama, atau beda negara, atau beda culture, mau orang lama maupun orang baru ya. Oke Sagittarius, ini prediksi ramalan zodiak kamu di bulan Juli. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.